Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing gimana sih cara olah ayam yang gampang dan bisa dijadikan stok. Pertama-tama kita kucuri ayamnya dengan perasan jeruk nipis supaya ayamnya nggak amis dan rasanya lebih enak. Kemudian kita pastikan ayamnya sudah terlumuri jeruk nipis seluruhnya. Langkah berikutnya kita siapkan bumbunya. Bisa gunakan chopper atau penumbuk biasa ya. Kita masukkan 1 jempol jahe, lengkuas 2 jempol, kemudian kemiri 3 butir, kunyit 1 jempol. Teman-teman, semua sudah dikupas. Cara kupasnya ada di pojok kanan atas video ini ya. Kemudian kita tambahkan 1 genggam bawang merah, 1 genggam bawang putih. Nggak lupa kita juga tambahkan serai. Kita ambil yang putih-putih aja, yang hijau nggak usah ya. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Semua bahan ini kita tumbuk atau kita chopper sampai halus. Teman-teman, alat chopper ini harganya nggak mahal loh dan multifungsi. Saya ada reviewin chopper ini, linknya ada di pojok kanan atas video ini ya teman-teman. Nah, ini hasil kerja alat ini. Dia itu chopper, jadi nggak halus banget, nggak kayak blender. Pas banget untuk bikin masakan ini. Bumbu yang sudah dichopper tadi kita masukkan ke wajan ya. Kemudian kita tambahkan minyak goreng secukupnya. Kurang lebih 50 cc ya. Kita tumis bumbu ini sampai dia berbau harum dan kecoklatan. Agar semakin mantap, kita tambahkan daun salam teman-teman. Ketika mulai harum, kita masukkan garam dan juga penyedap. Garam kita tambahkan supaya bumbunya lebih awet dan tentu saja untuk meningkatkan rasanya. Kita aduk rata dan gak lupa kita juga koreksi rasanya ya teman-teman. Nah, rasanya udah pas serta bumbunya semakin harum tumisannya. Saatnya kita ambil sebagian untuk disimpan. Jadi bumbu ini bisa kita simpan sebagai bumbu instan homemade ya teman-teman. Sedangkan sisanya akan kita pakai untuk masak masakan ini. Agar bumbu instan homemade ini tetap awet, pastikan masukkan ke chiller dalam kondisi sudah dingin. Jangan panas-panas. Langkah berikutnya adalah kita masukkan ayamnya ke tumisan bumbu ini. Kita aduk-aduk supaya permukaan ayam tergoreng bersama bumbu-bumbunya ya teman-teman. Setelah ayam mulai tampak berubah warna, kita masukkan 2 cangkir sampai 3 cangkir air bersih. Kita aduk rata dan usahakan airnya itu bisa menutupi seluruh ayam. Supaya bumbu-bumbu bisa meresap ke dalam ayam saat perebusan. Kita koreksi rasa ya teman-teman. Usahakan di langkah ini airnya ini benar-benar asin. Soalnya kalau enggak nanti ayamnya kurang berbumbu. Airnya lama-lama itu akan menyusut sedikit demi sedikit. Maka kita perlu sesekali membalik ayam seperti ini ya.
Yang tadinya di atas jadi di bawah, dan sebaliknya. Setelah ayam mulai setengah matang, saatnya kita masukkan parutan kelapa. Teman-teman, hati-hati ya jika beli parutan kelapa, karena termasuk cepat busuk dia. Cara simpannya biar awet berminggu-minggu ada di pojok kanan atas video ini ya. Parutan kelapa ini sudah saya beli berminggu-minggu yang lalu. Dan belum saya peras santannya, jadi masih ada rasa kelapa gurihnya di dalam. Kita aduk-aduk seperti ini teman-teman, sampai merata. Kita masak pakai api kecil saja, dan sesekali kita balik seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen simpan waktunya lama, sampai seminggu lebih, teman-teman harus gunakan api kecil dan pastikan ayamnya itu hampir matang ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman cuma pakai 1-2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, boleh kok ayam setengah matang, kita angkat campuran ini. Kalau saran saya teman-teman, kita saat simpan itu pisahkan ayam dengan bumbunya. Kenapa? Karena bumbunya ini bisa dipadukan dengan tahu atau dengan tempe, dan akan menjadi masakan yang enak juga loh. Kita tinggal tambahin air, masukin tahu atau masukin tempe. Terus rebus mereka kayak ayam tadi. Kita juga bisa jadikan bumbu ini sebagai lauk teman-teman. Caranya, kita tambahkan minyak goreng dan kita goreng dengan api kecil sampai dia matang merata. Jangan lupa sering-sering diaduk teman-teman. Soalnya kalau enggak nanti gosong dan rasanya enggak enak. Atau matangnya enggak merata. Jadi kan kurang sedap ya. Nah, ini setelah matang teman-teman, warnanya akan kecoklatan seperti ini. Baunya harum banget. Ini yang sering disebut dengan serundeng. Serundeng ini jika dipadukan dengan nasi hangat, enak banget loh. Apalagi sudah ada rasa ayam ya tadi. Agar tidak terlalu berminyak, kita tiriskan dulu ya. Kita gunakan saringan yang kecil-kecil. Jangan yang gede-gede kayak tirisan untuk ayam, karena nanti pasti tidak akan tersaring dengan baik, bahkan akan jatuh-jatuh ke bawah. Oke, ini kita sisihkan supaya dia agak dingin dan akan jadi lebih kriuk. Sementara itu, kita panaskan minyak dan kita goreng ayamnya. Kalau tadi kita tambahkan tahu atau tempe di bumbu, kita juga bisa goreng tahu dan tempe di langkah ini teman-teman. Gunakan wajan yang anti lengket ya. Soalnya kelapa ini bisa bikin lengket di wajan. Oh iya, tadi pas goreng bumbu juga gunakan wajan yang anti lengket ya teman-teman. Ayam, tahu, dan tempe kita goreng dengan api yang sedang. Jangan terlalu besar, soalnya tadi kan kita masaknya masih agak matang, belum matang ya. Kalau apinya gede, nanti luarnya matang, tetapi dalamnya itu masih merah berdarah. Kan serem teman-teman. Nah, kalau pakai api sedang aja, luarnya masih coklat muda kayak gini, tapi sudah matang dalamnya. Kita sajikan dengan serundeng tadi. Kalau kita pakai tahu tempe, juga sajikan dengan serundengnya. Serundengnya ini teksturnya menjadi kriuk
kalau dia agak dingin, teman-teman. Enak banget. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bisa diambil manfaatnya.